Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan Nusantara Ketua DKM dan staf-stafnya, para semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita yang menurut schedule kita masih berada di surat Al-Maidah sekitar ayat 41 kurang lebih. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini ya. Jadi isinya Quran itu sebagian juga sanjungan-sanjungan. Loh, siapa yang menyanjung dan siapa yang disanjung? Yang menyanjung ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang disanjung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya begini ayat ini, Pak. Ya ayyuhar rasulu, hei sekalian para rasul. La yahzunkal ladina yusari'una fil kufri. Janganlah Anda bersedih kepada orang-orang yang yusari'una fil kufri, cepat-cepat kafir. Ya, cepat-cepat kafir. Loh, kalau cepat-cepat masuk Islam bagus, tapi kalau cepat-cepat kafir ora bagus. Minal ladina qalu amanna bi afwahihim. Jadi begini, Pak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling kasih sayangnya orang ya kepada manusia. Pernah diriwayatkan itu ada jenazah Yahudi, orang Yahudi mati. Nabi ini sedih. Ada riwayat juga Nabi itu berdiri, jenazahnya orang Yahudi. Ketika ditanya, loh kenapa Anda kok berdiri? Ini kan batangnya orang Yahudi. Ini kan jenazahnya orang Yahudi. Loh, Nabi bilang, lah emang itu pepesan kosong atau pepesan kosong. Maksudnya kan itu ya manusia juga gitu loh. Dalam arti manusia itu bukan pepesan teri. Ya. Itu juga manusia. Atas manusianya ini loh. Ya itu ceritanya. Lah, diriwayatkan yang lain. Diriwayatkan ya. Itu Nabi sedih ada jenazah Yahudi. Dia dengan mengatakan, satu jiwa saya gagal menyelamatkan. Karena matinya mati kafir. Nah, ya ayuhar rasul, wahai sekalian rasul, kata Gusti Allah, la yahzunka, jangan Anda bersedih kepada orang-orang yang cepat-cepat kafir. Dibilangi orang nurut, ya, ngeyel, cengkal dan tengil. Minalladina qalu amanah, karena di samping orang kafir itu ada orang yang lebih berbahaya Pak dari orang kafir. Siapa? Orang-orang yang mengatakan amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum, yaitu orang-orang yang mulutnya menyatakan beriman tapi hatinya gak beriman. Ini lebih bahaya. Kenapa? Karena ini musuh dalam selimut, loh Pak. Yaitu orang-orang munafik, itu masalahnya Pak. Jadi orang kafir itu bahaya, tapi jelas orang kafir itu. Tapi munafik ini loh yang, karena dia mulutnya ngomong syahadat, mulutnya ngomong la ilaha illallah, mulutnya ngomong Muhammadur Rasulullah, tapi hatinya nggak ngomong begitu, itu loh. Yang lebih bahaya, amanah minal ladina qalu amanah, orang-orang yang mengatakan saya beriman, tapi walam tu'min qulubuhum wahumul munafikun, ini adalah orang-orang munafik. Nah, ayat ini Pak
itu hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang munafik itu begitu ada kesempatan dia menampakkan kekafiran, ia tampakkan kekafirannya. Itu masalahnya. Jadi kayak ular itu mulus Pak, tapi ada racunnya. Itu ceritanya begitu. Lah orang itu bisa beriman gak beriman itu hak prerogatif Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ta'ala walaisa lil insani an tu'mina illa biidznillah. Surat Yunus. Seseorang tidak bisa itu beriman kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di ayat itu Gusti Allah mengatakan afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu tidak suka? Apa kamu akan memaksakan manusia sehingga manusia itu beriman semuanya? Ya, maunya Rasul, maunya Kanjeng Nabi, maunya Nabi Muhammad SAW, maunya Rasulullah, orang itu semua masuk Islam, semua beriman. Tapi yang menentukan Gusti Allah. Nabi cuma ngajak-ngajak, ayo ke sini kalau kepengen selamat, ayo mereneo. Ora ada yang merene, ya ada yang jawabin, tapi yang nggak jawabin juga banyak. Itu ceritanya. Lah. Ayat ini apa? Nih, di sini dikatakan terakhir Pak ya. Jamnya sudah mepet. Annallahu ta'ala lam yunadi rasulahu illa bilaqab ta'dim. Di sini yang diambil kesimpulan, Gusti Allah Ta'ala Pak tidak pernah manggil nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali pakai label gelar sanjungan. Ayo cari, ora ada Pak. Dari Quran 30 juz itu gak ada kata-kata panggilan ya Muhammad, ora ada. Tidak ada panggilan loh ya. Kalau panggilan itu pakai kata ya Muhammad, ora ada. Ora ada ceritanya. Tapi kalau rasul-rasul yang lain dikatakan di sini semua dipanggil namanya. Ya Adam, ya Musa, ya Nuh, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, ya Musa, bahkan ya Ibrahim pakai hei Ibrahim, artinya hei Musa, hei Isa, hei Yunus, ya Yahya, hei Yahya. Loh ini panggil Pak, hei Isa, bisa pakai namanya, tapi nggak ada kata-kata ya Muhammad di dalam Quran. Jadi nggak pernah manggil. Jadi Gusti Allah itu saking memuliakan Nabi Muhammad SAW tidak pernah manggil dengan namanya. Lah emang gak ada nama Muhammad? Ada. Di Quran 4. Namanya Ikhbar. Ikhbar itu kabar. Kalau kabar iya Muhammad. Itu kabar. Contohnya di sini kabar ya. Bukan panggilan. Itu namanya kabar. Muhammadur Rasulullah. Surat Al-Fatah. Ya. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Itu kabar bukan panggilan. Kalau iya gak ada. Tapi juga Pak. Di kabar-kabar yang lain. Gusti Allah juga gak pakai Muhammad, pakai gelar. Contohnya, laqad ja'akum rasulun. Nah, ini kabar. Wa qala rasulu ya rabbi. Wa qala rasulu, pakai rasul. Ini kabar. Ini enggak semua kabar. Jadi saya ulangi lagi, saking mulianya, saking agungnya derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah taala tidak pernah manggil dengan namanya. Kalau kabar iya pakai namanya, itu hanya ada 4. Itu pun di kabar-kabar lain nggak pakai nyebut nama tapi nyebut gelar. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Enggak ada ayatnya nggak bilang yusholluna ala Muhammadin. Enggak ada ceritanya. Itu saking mulianya. Saking ini ceritanya begitu Pak. Ya. Jadi di ayat lain kabar walau kanu yu'minuna billahi wan nabi. Loh pakai nabi, enggak pakai nama. Ini saking mulianya derajat Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa perlunya begini? Ini pelajaran bagi kita. Ini ada pertanyaan di sini terakhir 2 menit. Kenapa kok gak pernah Gusti Allah ini manggil namanya? Ya. Jawabannya apa? Itu taklim kepada kita umatnya supaya jangan kurang ajar, supaya jangan celelean. Kan ya bukan ada kan sebagian kita ini gak mau menyanjung Nabi, alergi pakai Sayyidina umpamanya. Loh kenapa? Loh lah kok alergi? Lah kenapa mesti alergi kok gatal semua kalau Nabi itu diangkat di atas manusia biasa? Ada yang gatal Pak, masalahnya begitu. Boleh itu. Ya
ini kurang ngaji. Saya ulangi lagi, ngaji itu ngasah jiwa kita diasah. Saya ulangi lagi, orang Tegal gak bilang ngaji, tapi bilang ngoji, sehingga tandari songo siji. Berapa songo siji? 10 Pak, itu masa pahalanya itu 10 orang ngaji, itu pentingnya. Ya, makanya Sayyidina wa Maulana wa qurrati ayunnya ora apa-apa sanjungna, ora masalah. Itu ceritanya gitu. Karena Gusti Allah aja gak pernah manggil namanya, kok orang manggil namanya, itu namanya kurang ajar, celelean, itu masalahnya. Kalau namanya sendiri di orang Jawa itu namanya jambal. Jambal itu manggil orang tua dengan namanya, cocok gak? Ada orang tua nih, sama Dahlan, Dahlan, cocok gak? Ya orang cocok, ya Pak Dahlan, walaupun itu bukan bapak kita, kan juga, ya tetap Pak Dahlan. Loh ya apa? Kan bukan bapak kita, tapi tetap apa? Takdim sama yang lebih tua. Kan ya begitu ceritanya begitu. Saya kira cukup Pak ini.